Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Olivia. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang memahami perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam di Indonesia. Materi yang pertama yaitu memahami aspek kajian produk seni. Kesenian Islam merupakan salah satu unsur dari kebudayaan Islam yang telah banyak menghasilkan hasil karya seni. Salah satunya yaitu kaligrafi. Kaligrafi ialah suatu corak atau bentuk seni yang menulis secara indah yang dibuat dari tulisan Arab. Konsep seni menurut persepsi Islam. Seni Islam merupakan sebagian daripada kebudayaan Islam dan juga perbedaan antara seni Islam dan yang bukan Islam. Pengertian seni dalam persepsi Islam. Seni adalah segala sesuatu yang bersifat abstrak yang dapat kita pandang, kita dengar, dan juga kita sentuh oleh jiwa kita, tetapi tidak dapat kita nyatakan melalui kata-kata dan bahasa. Al-Farabi menjelaskan yaitu, seni adalah sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. Al-Ghazali juga menjelaskan, seni merupakan suatu kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Seni secara ringkasnya dapat dibagikan ke dalam 4 bagian utama. Yang pertama, seni melalui pendengaran, contohnya seperti musik, deklamasi puisi, prosa, seni suara, dan sebagainya. Yang kedua, seni yang diperoleh melalui penglihatan mata, seperti seni lukis, seni hias, fotografi, fashion, dan sebagainya. Yang ketiga, seni yang dapat diperoleh melalui pendengaran dan juga penglihatan, yaitu seperti teater, drama, film, dan sebagainya. Pembagian yang keempat yaitu seni dapat dinikmati melalui pembacaan yang dapat dihasilkan melalui karya, yaitu seperti berbentuk puisi dan juga prosa. Yang kedua yaitu memahami aspek kajian sastra, moral, pendidikan, dan agama. Sastra dan agama memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu terhadap pengaruh agama dalam sebuah karya sastra. Hubungan karya sastra dengan perkembangan Islam di Nusantara. Yusuf Al-Qadawi adalah salah satu seorang pendakwah dan sarjana Islam. Beliau mengatakan bahwa kedudukan sastra atau syair sangat penting dalam proses berdakwah. Seperti dalam buku-bukunya, beliau selalu sering menyelipkan syair-syair. Dalam dunia dakwah, dapat kita kenali bahwa sastra yang digunakan dinamakan syair. Sedangkan di dalam Al-Quran, isyarat mengenai syair terdapat dalam beberapa surat dalam Al-Quran, seperti surat Yasin ayat 69, surat Al-Anbiya ayat 5, surat Asy-Syaffat ayat 36, surat At-Tur ayat 30, surat Al-Haqqah ayat 41, dan surat Asy-Syu'ara ayat 224. Secara sepintas, ayat-ayat di atas menceritakan tentang tundukan orang-orang kafir terhadap Rasulullah. Dalam dakwah Islam, pendakwah yang memiliki keahlian sastra dapat menarik pendengar yang cukup banyak. Keahlian sastra pada pendakwah dapat memperindah perkataan dan dikeluarkan dari mulutnya, dan nasihat yang disampaikan akan menyampaikan dengan pendengaran yang sangat baik. Moral berasal dari kata lain yaitu mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai, dan juga tata cara kehidupan. Prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral itu seperti untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, dan juga memelihara hak orang lain. Kemudian larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti dilarang untuk mencuri, berzina, membunuh, meminum minuman keras, dan juga berjudi. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai pendidikan moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Pada hakikatnya, nilai-nilai moral atau nilai-nilai buruk maupun positif negatif bersumber pada ajaran Islam. Prinsip ajaran agama adalah untuk mengatur kehidupan manusia yang bertujuan menuju jalan yang lebih baik.
Jenis ajaran moral dapat mencakup masalah, yaitu dalam persoalan kehidupan seluruh persoalan yang menyangkut harkat dan juga martabat. Secara garis besar yaitu mencakup aspek akidah, ibadah, dan juga akhlak. Akidah dalam syariat Islam meliputi keyakinan atau keimanan dalam hati kepada Allah, serta ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat dan perbuatan amal soleh. Pendidikan ibadah mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, maupun yang berhubungan dengan sesama. Misi utama Rasulullah di muka bumi yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Contoh-contoh utama akhlak mulia yang diharapkan dari seorang manusia adalah kita harus memiliki sifat sabar, keberanian, dan juga ikhtiar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nur Fazrina. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kak Salivia. Nah, materi berikutnya yaitu memahami perkembangan pemikiran dan sains. Nah, secara etimologi, istilah pemikiran berasal dari kata benda yaitu pikir. Nah, dan kata kerjanya yaitu berpikir atau thinking. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia huruf F diubah dengan huruf P, maka jadilah kata pikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pikir berarti apa yang ada dalam hati, akal, budi. Nah, pemikiran Islam ialah kegiatan umat Islam dalam mencari hubungan sebab akibat atau asal mula dari suatu materi ataupun esensi serta renungan terhadap suatu wujud, baik materinya maupun esensinya, sehingga dapat diungkapkan hubungan sebab dan akibat dari suatu materi atau esensi, asal mula kejadiannya serta substansi dari wujud atau eksistensi sesuatu yang menjadi objek pemikiran tersebut. Jadi pemikiran Islam merupakan gagasan atau buah pikiran pemikir-pemikir Islam atau ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah untuk menjawab persoalan-persoalan manusia dan masyarakat yang timbul. Proses pembentukan pemikiran itu diawali dengan peristiwa-peristiwa. Misalnya, ada persentuhan pendapat, agama, kebudayaan, atau peradaban antara satu sama lain. Persentuhan tersebut terkadang menimbulkan bentrokan atau akulturasi, bahkan tidak jarang menjadi asimilasi. Proses perkembangan pemikiran Muslim terdapat dalam 3 fase dan erat kaitannya dengan sejarah Islam. Nah, jadi yang pertama, fase pertama itu yaitu akibat adanya pergolakan politik pada masa kekhalifahan Ali. Itu yang menimbulkan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah dan perang Jamal antara Ali dan Aisyah. Nah, jadi fase kedua itu yaitu akibat ekspansi Islam ke barat sampai ke Spanyol dan Perancis, ke selatan sampai ke Sudan, Ethiopia dan seterusnya, ke timur sampai India dan seterusnya, dan ke utara sampai ke Rusia. Ekspansi yang dilakukan oleh Islam ternyata tidak hanya berdampak bagi penyebaran ajaran saja, namun juga semakin memperkaya khazanah kebudayaan Islam. Jadi hal ini dikarenakan akulturasi budaya Arab Islam dengan budaya-budaya lokal daerah yang ditaklukkan. Nah, pada fase ketiga ini akibat adanya perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dari pandangan cakrawala berpikir yang regional menjadi yang lebih luas lagi. Kehidupan pribadi makin lama makin kompleks, menimbulkan masalah-masalah baru yang memerlukan pemecahan. Nah, jadi ketiga faktor di atas memberikan pengaruh kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran dalam Islam. Di samping tentu saja banyaknya sugesti berupa ayat-ayat yang menganjurkan tentang pengembangan kemampuan
berpikir. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang baik secara langsung maupun tidak mendesak manusia untuk berpikir, merenung, dan bernalar. Ketiga faktor di atas memberikan pengaruh kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran di Islam. Di samping tentu saja banyaknya sugesti berupa ayat-ayat yang menganjurkan tentang pengembangan kemampuan berpikir. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang baik secara langsung maupun tidak mendesak manusia untuk berpikir, merenung, atau bernalar. Salah satu hal penting dalam pengembangan sains Islam adalah rekrutmen SDM yang menjadi modal keislaman. Modal keislaman yang dimaksud adalah komitmen yang besar untuk mengembangkan sains Islam dan pengetahuan keilmuan Islam yang memadai. Komitmen pengembangan sains Islam adalah niat yang kuat untuk mengintegrasikan segala hal, termasuk ilmu, pengetahuan dengan agama Islam. Islam dan ilmu bukanlah hal yang terpisah. Islam dan ilmu adalah satu kesatuan. Pengetahuan keilmuan Islam adalah pengetahuan yang diakses langsung dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Berikutnya yaitu memahami perkembangan kemajuan peradaban. Nah, jadi kemajuan peradaban yang kini dicapai oleh orang-orang Eropa tidak dapat dilepaskan dari peran orang-orang Islam Arab pada zaman dahulu. Fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan masa ini berlangsung pada 650 sampai 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai ke India di bumi sebelah timur. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lain mencapai puncaknya. Dapat dikatakan bahwa majunya sebuah peradaban adalah karena majunya ilmu pengetahuan di kalangan umat manusia. Begitu juga sebaliknya, kemunduran suatu peradaban selalu diawali dengan memudahnya budaya ilmu dalam masyarakat di suatu negeri. Ketika materi menjadi satu-satunya ukuran dalam pencapaian individu, maka hal itu harus diiringi dengan kehancuran berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan yang seharusnya menjadi ruh dari peradaban itu sendiri. Kondisi tersebut terjadi karena umat Islam tidak menjadikan pendidikan sebagai sarana strategi untuk mengembalikan kembali peradaban Islam yang telah lama tidak berkembang karena telah tertinggal jauh dari peradaban materialistik Barat. Tanpa terciptanya tradisi intelektual yang dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah masyarakat, cita-cita tentang kebangkitan Islam adalah utopis. Baik, sekian dari materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.